Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qushairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Robitoh ya sendiri yang menyatakan keturunan Warisongo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk, diragukan. Itu bukan Robitoh, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu saya sudah tabayun langsung ke Robitoh, saya pegang surat aslinya. Nah, sebetulnya kemarin sudah dibahas itu. Oh. Jangan, kau jangan bangga sama pangkatmu, jangan bangga sama jabatanmu, jangan bangga sama kekuasaanmu, sama bintangmu. Di atas kau ada Allah. Ibn Hanbal, man abghadha ahlal bait fahuwa munafiq. Barang siapa yang benci kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang munafik. Tapi kalau zuriyah Nabi Habib Habaib, saya umumkan sajalah secara umum orang Arab ya, apalagi yang ngaku cucu Nabi, ngaku ini cucu Nabi, zuriyah Nabi, tapi menipu umat, menipu rakyat. Agamanya dibuat bisnis, agamanya dibuat kedok. Nah, saya dihormati, selesai. Tapi kalian pikir saya kapok? Nggak ada. Ini Bahar bin Smith, tidak ada kata kapok. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, tuntutan, hukuman. Saya tidak peduli. Tetap penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah sorga. Maka untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allah saudara, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makian di penjara berkali-kali, Anda udah rasakan semua itu. Anda udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap Anda tegak berdiri.
Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Hina. Dicaci nggak? Dicaci. Dimaki nggak? Dimaki. Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih hafal 7 juta hadis dengan sanadnya. Bahkan dari umur 5 tahun sudah hafal Quran beserta tafsirnya. Bahkan umur 10 tahun kitab Muwatta Imam Malik sudah ada di otak ini. Yang namanya ilmu syariat dari umur 15 tahun sudah menjadi nafasnya dia. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semua. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Doktor. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kita selalu mengamalkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Dan juga yang menisbatkan ke Faqih Muqaddam. Cuma lebay, masa sama kambing-kambingnya naik. Itu yang bercerita itu TOLOL itu ya. Jangan dibaca, Pak. Lo kenapa? Mi'raj kok bawa kambing tuh menghina kisah Mi'raj itu. Menghina makam Mi'raj itu Mi'raj Syaitaniyah itu. Gak ada cerita begitu. Selevel Nabi Muhammad SAW hanya diizinkan memakai terompahnya, sendarnya. Nabi Musa, apa kata Allah? Ikhla'an alaik, lepaskan terompahmu, sendalmu. Sedangkan Nabi Muhammad sama sendal-sendalnya naik. Tapi buruknya tinggal. Buruknya apa? Tinggal. Lebih mulia buruk apa kambing? Faqih Muqaddam. Jadi naik kambing ini Pak Haji bukan framing saya atau teman-teman, bukan. Di dalam kitabnya tertulis, kitab Merekdim. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri saja itu sudah menyampaikan dalam kitabnya itu, siapa yang mengaku Mi'raj selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kufur. Habib Ja'far adalah telapak Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki mereka adalah telapak kaki Rasulullah, telapak kaki para salafnya. Kendali Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW ada pada kendali Habib Ja'far bin Syekh. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Saya dalam hal ini mengkritik keras sebagian dari oknum-oknum Ba'alawi. Ketika ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan secara imanen, kata mereka, oh nggak bisa, kamu tuh jauh dari Tuhan, kecuali kamu dekat dengan keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti dapat syafaat dari kami. Kamu tuh pendosa, kamu tuh jahat, kamu tuh ahli maksiat, kecuali lewat syafaat kami. Jadi mereka tuh diputus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat kami. Ketika dari sebagian habaib itu, dari Ba'alawi itu sudah meninggal, makamnya pun dijadikan sebagai perantara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ajaran agama Islam. Tapi kemudian dirubah sama mereka agar mereka dapat penghasilan, agar mereka kemudian dapat
otoritas spiritual. Yang kita ketahui sekarang, Ba'alawi atau oknum-oknum Ba'alawi itu sering sekali mengatakan hal-hal yang semacam itu. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Siapa orang yang masih mempercayai mereka ini Habib Alawi sudah turun Nabi, mereka telah menyakiti daripada keluarga besar Rasulullah Muhammad SAW. Para habaib ahlul bait amanun li ahlil ard. Para habaib adalah lambang aman daripada penduduk bumi, sebagaimana bintang lambang aman daripada penduduk langit. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang melukai, menyakiti daripada kehormatan para habaib, maka akan diberikan cobaan dengan kemiskinan. Dan siapa orang yang terkena doa jelek daripada para habaib, akan diberikan al-inggirat, yaitu terputusnya daripada keturunan. Desa kepingin aman, harus ada habaibnya. Kalau nggak ada ahlul bait di bumi, maka daerah tersebut akan datang apa yang Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Kalau para Habib Yaman ini tidak mengaku sebagai cucu Nabi, maka tidak akan ada pengikut yang akan mengikuti mereka. Karena ilmunya sudah cetek, tidak punya ilmu, hanya mengunggulkan keluarganya, mengunggulkan leluhurnya, ceritanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang tidak ada manfaatnya untuk agama, hanya bermanfaat untuk keluarga dan kelompoknya saja. Dan jika kalian masih mengikuti para Habib Yaman ini, maka bertanyalah kepada diri kalian sendiri, masih berfungsikah otak ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ada seorang Habib, semua masyarakat di masanya yang hidup semasanya tidak disentuh oleh neraka karena hidup semasa dengan beliau. Bayangkan, ini kan penjajahan ideologi, ini penjajahan akidah. Ada seorang yang jualan gorengan, dia memang jahat, minum khamar, berjudi, nggak sholat, tetapi dia selamat dari azab kubur karena setiap Habib lewat dia berikan gorengan kepada Habibnya. Sehingga ketika dia mati, sang Habib didatangi, Bib, fulan udah mati, Bib. Nah, akhirnya Habib tersebut datang ke kuburannya, kemudian nulis sesuatu tulisan di kertas, diletakkan di bawah kepalanya, kemudian berpesan kepada mayatnya, kalau nanti Munkar dan Nakir datang bertanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, nggak usah jawab, berikan aja catatan ini, kamu akan selamat. Dan ribuan jamaahnya. Kenapa? Karena orang sekarang melihat siapa yang pakai sorban, siapa yang pakai jubah, siapa yang naik mimbar, itulah ulama. Bakar bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak, hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Astagfirullahaladzim. Dan memang ini tertulis ya, tulis di kitabnya mereka, tertulis dalam kitab mereka. Bagaimana dia bisa memadamkan neraka, bisa menahan, itu ditulis di kitab dan diyakini seperti itu dan disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Tapi kan Fakih Al-Muqaddam mengaku jadi Tuhan saja, tetap diimani sama mereka. Ngaku Mi'raj 70 kali, naik kambing saja, di dalam kitabnya tertulis, kitab mereka. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Gitu loh. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa Mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa?
Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib, tidak. Kamu cinta kepada habib, bukan habib tambah bangga. Kamu menghinakan habib, habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai habib karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan habib, orang hina. Tidak percaya sama habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Kuburan dihancurkan, para habaib difitnah, para zuriat Nabi besar Muhammad difitnah. Kalau emang tidak suka, maka gak usah memfitnah, diam aja. Ataupun kalau sudah memfitnah, gak suka dan juga memfitnah, jangan main fisik, apalagi sama kuburan. Salah apa kuburan dengan kita? Sampai kita gak suka dengan habaib, kuburannya kita hancurkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ini manusia-manusia yang sudah akalnya hilang, akalnya sudah gak ada lagi sudah. Nah, makanya mudah-mudahan kita doakan mereka dibalas sama Allah dan juga diberikan hidayah sama Allah sehingga bertaubat dan betul-betul taat kepada Allah sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu. Jadi otoritas Habib Rizik itu dan Habib-Habib yang lain di Indonesia itu sebenarnya sudah runtuh, sudah jatuh, tetapi tidak di kalangan masyarakat bawah. Habib itu sangat berbahaya karena apa? Karena satu, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Dua, dia mengaku bahwa keturunan Nabi itu maksum. Justru Habib-Habib ini mengajarkan kalian itu putus asa. Wah, kalian tuh harus putus asa. Kalian tuh harus tidak bisa apa-apa. Kalian tuh wajib mengimani bahwa kalian itu pasti masuk neraka kecuali dengan syafaat dan bantuan dari kami keturunan Nabi. Sama seperti kemarin, saudara-saudara. Berkali-kali kita punya guru, Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi. Dari dulu udah bilang, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Jangan tolak-tolak habaib. Nah, nggak dengar nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu. Langsung maju berhadap-hadapan. Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup PWILS Banten. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba habib dengan habib, mengadu domba habib dengan kiai. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Polresta Tangerang, saya sampaikan kepada kalian, kalian harusnya adil. Giliran si penyusup bikin laporan, secepat hilang dari penyelidikan, langsung naik penyelidikan, cuma 3 hari sudah. Kita bikin laporan duluan, sampai sekarang nggak tahu kemana laporannya. Pengecut! Harusnya para penyusup-penyusup yang bikin umat terpecah belah, mereka masukkan ke dalam penjara. Tapi tidak, saudara. Walaupun mereka mau melapor, jangan saya sampaikan dari PWILS, jangan kalian ancam kami dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga, saudara. Adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini, bahkan oleh yang satu circle sama dia.
Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir 2 kali. Mereka seperti sekarang nih kita lihat, yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Singa jangan kau colek. Kalau kau colek, dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul. Kalau nggak mati, saudara, mati dimasak sama umat masyarakat. Paham? Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar. Hukum bukan. Bahar yang ngehantem ya. Sama Bahar diapain aja? Lebih parah lagi. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Tidak mungkin ada Ahlul Bait namanya Ubaidillah. Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang zaman? Saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan. Seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar, semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih, enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar nurul. Itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak, orang-orang, ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente, Utsman bin Yahya, ante Belanda. Udah ante pemerintah, kafir lagi. Udah ante penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah, ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه
لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita, yaitu Wali Songo, yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC, Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengar suara Habib, azanin aja, ketawain aja, ketawain. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya
sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.